Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke dalam kolam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya kurang tidur malam. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sebelah kanan sehat semua? Sudah daftar murid baru? Itu ada tulisan pendaftaran murid baru. Mudah-mudahan semuanya sehat hatinya, sehat akalnya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat kantongnya. Nampaknya di masalah yang di terakhir ini, karena kedengaran dari aminnya kuat sekali. Semua doa kita yang hadir ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada yang bilang Allah. Coba kalau qari yang ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heran saya, kok harum sekali, harum semerbak. Saya sangka ini rumput, rupanya daun pandan. Insyaallah tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Nawawi matta'anallahu bituli umrihi. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kita. Tak dapat saya sebut satu persatu. Bapak anggota DPRD di tengah kesibukan masih sempat datang kepada kita, padahal pilkada masih lama. Insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Apakah ibu yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari melahirkan cepat, mengandung maksudnya. Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan selama 2 tahun, sanggup menjaga anak 24 jam? Nampaknya masih tidak konsen karena melihat air terjun. Saya ulang sekali lagi. Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, sanggup menjaga anaknya selama 24 jam? Sanggup. Masaknya kapan, kerjanya kapan, belanjanya kapan? Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, sanggup menjaga, mengontrol, memperhatikan anaknya 24 jam? Tidak sanggup. Maka solusi menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Ustaz Somad dulu di pesantren, ya. Ada sahabat saya, sama-sama dulu di Al-Azhar Mesir. Beliau S1, S2, S3 pulang ke Jakarta mengajar ke pesantren Al-Musarrafah, namanya Dr. Ahmadi. Beliau doktor, Masya Allah, tabarakallah. Senang tidak punya ustadz doktor? Cuman ada kabar yang kurang menggembirakan, beliau sudah nikah. Tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren menjaga, yang pertama dijaga pesantren adalah akidah. Kenapa Ibu jawab akikah? Yang pertama dijaga pondok pesantren adalah akidah. Akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang orang begitu mudah mengkafirkan orang lain. Siapa saja yang bertawassul kepada wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abul Hasan, beda pendapatan, berefek kepada menyalahkan, memfitnahkan, memfasikkan, mengkafirkan. Maka datanglah ulama besar dari Maroko. Bapak Ibu tahu Maroko? Bukan Maroko, Maroko. Bahasa Inggrisnya, tulisan Latinnya Morocco. Tulis Arabnya Al-Maghrib.
tempat tenggelamnya matahari. Saya kuliah di sana 2 tahun. Sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu saya tamat Maroko. Datanglah ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya abang kakak kandung ahli hadis Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya adik kandung namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdul Aziz punya anak namanya Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Mereka terkenal dengan ahli hadis, musnidul asr, ahli sanad di zaman ini. Ditulisnya kitab membahas tentang bahwa tawassul dengan nabi, tawassul dengan wali, tawassul dengan orang soleh adalah disyariatkan dan tidak menyebabkan orang menjadi musyrik dan kafir, untuk membantah kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Melihat orang berziarah kubur, bertawassul kepada wali songo, bertawassul kepada orang-orang soleh, bertawassul kepada wali-wali, musyrik, kafir, halal darahnya. Na'udzubillah. Kita bersaudara sama-sama la ilaha illallah. Apakah ibu bapak senang punya anak penghafal Quran? Saya tanya sekali lagi. Apakah bapak ibu senang punya anak penghafal Quran? Sholat 5 waktu berjamaah, sholatnya di masjid, tapi memandang tetangganya yang bersyahadat kafir hanya gara-gara bertawassul. Senang? Bingung yang nggak ngikuti. Senang apa enggak ya? Senang apa ya? Senang enggak? Senang bingung. Senang. Akidah Ahlus Sunnah tidak mudah menyalahkan orang selama dia tidak menyalahi rukun iman yang 6. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun iman 5, rukun Islam 5 dia laksanakan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga tentang imannya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Selama dia tidak mengganggu, merusak, mengurangi, maka dia masih tetap golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesantren Al-Musyarrafah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada pula orang yang meyakini katanya Allah bisa ditunjuk di atas, fis sama. Dikatakannya Allah istaqarra wa jalasa, duduk dan menetap di atas aras. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sedangkan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami Ar-Rahman alal arsyistawa itu istaqarra wa jalasa, duduk dan menetap di atas aras. Allah menciptakan aras bukan sebagai tempatnya, karena Allah tak bertempat. Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya. Kalau Allah duduk di atas aras, di mana Allah berada sebelum aras ada? Aras itu makhluk, aras itu benda, aras itu ciptaannya, aras itu berawal, aras itu berakhir, aras itu singgasana. Maka itu diciptakan Allah hanya menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in. Jamaah yang sabar mendengar ceramah letaknya di kiri, ruang tunggu. Yang nggak sabar mau keluar letaknya di kanan, keluar. Hebat lokasi ceramah di Al-Musyarrafah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa anak saya mesti di pesantren? Bapak ibu sudah tahu jawabannya. Kemarin Ustadz Somad sudah mengajarkan dalam tausiahnya di pesantren Al-Musyarrafah Jakarta. Anak kita mesti masuk pesantren. Yang pertama kita selamatkan adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya anak-anak kita sampai hari kiamat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. La taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah badan sakit, insya Allah sehat. Musibah harta kurang, berusaha dibukakan Allah pintu rezeki kaya raya, insya Allah, amin. Musibah krisis moneter, buktinya pesantren Al-Musharrafah bisa berdiri tegak padahal 98 krisis moneter. Musibah Covid, alhamdulillah sekarang Covid sudah tidak ada. Awal tahun, akhir tahun dia tak ada, nanti Ramadan baru ada lagi. Tapi kalau musibah agama adalah musibah paling besar. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, la taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah dalam agama. Lalu kenapa Ustaz ceramah ini mesti ada air mancurnya? Apakah ini bagian dari akidah? Kalau tidak ada air mancur nanti ceramahnya enggak berkah. Ini untuk supaya suasananya dingin sejuk. Betul? Air mancur. Siapa yang haus silakan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekarang meyakini bahwa tahun 2022 mesti dilihat diramal sesuai dengan Feng Shui dan Hong Shui. Kalau tidak sesuai dengan ramalan, kalau Anda tahir tahun berapa, lahirnya tahun sekian, berarti Feng Shui-nya, berarti Hong Shui-nya, berarti sio-nya adalah sio kucing, sio monyet. Jangan sebut kuat-kuat lah Pak Ustadz, saya tersinggung. Berarti keturunan monyet. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul? Yang mengakui keturunan monyet berarti dia mengikut pemikiran Charles Darwin. Na'udzubillah. Akidah kita mesti diluruskan, akidah kita mesti dibenarkan. Apapun yang disampaikan orang, kita mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya kalau mikrofonnya kuat, itu yang nggak hafal nggak ketahuan, karena mulutnya tinggal gerak aja. Karena suara ustadznya keras, tapi kalau suara ustadznya nggak keras ketahuan. Apalagi sekarang yang nggak hafal pun nggak apa-apa karena mulutnya ketutup masker. Udah tinggal gerak. Untuk apa anak kita masuk pesantren? Supaya benar akidahnya, jangan sampai dia sesat, jangan sampai dia salah jalan, jangan sampai dia nyasar. Sekarang orang macam-macam, tidak jadi menikah hanya gara-gara bintangnya beda. Istrinya Cancer, suaminya Virgo. Istrinya Gemini, suaminya ketahuan bintangnya Leo. Akhirnya tidak jadi. Apa ini? Dalam Islam diajarkan kadzdzabal munajjimun walau sodaku. Orang yang percaya kepada perbintangan, maka sesungguhnya dia adalah mendustakan agama. Man ataka ginan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia ucapan peramal, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ibu masih percaya ramal? Loh, masih. Bapak percaya ramalan?
Saya percaya ramalan cuaca. Tapi ramalan cuaca pun dibantah oleh lagu pop, judulnya Mendung Tak Berarti Hujan. Mudah-mudahan akidah kita masih benar sampai pada hari kiamat. Bila bintang Anda Taurus, jangan keluar rumah hari Rabu pagi karena akan sial. Kita bantah itu semua. Berangkat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Jalan, berangkat, naik motor. Sampai di tengah jalan hujan. Langsung dalam hatinya, benar juga ramalan itu. Rusak akidahnya. Maka dia mesti beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dosa mencuri, istighfar. Dosa berzina, istighfar. Dosa makan riba, istighfar. Tapi ada dosa syirik, kalau dia mati belum sempat bertobat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah insyaallah mengampuni dosa yang lain. Kemana-kemana bawa cincin. Kalau cincin batunya merah, maka membangkitkan aura merah. Darah merahnya menyala, wajahnya jadi merah, biji matanya merah. Itu bukan orang aura merah. Orang yang biji matanya merah kurang tidur sama penyakitan. Ustadz Somad ngomong-ngomong cincin, dia sendiri pakai cincin, saya pakai cincin, tapi saya tidak percaya bahwa batu ini memberikan efek apa-apa. Kenapa Ustadz pakai? Jelas dipakai, orang dikasih orang. Nama batunya apa? Kasio, kasih orang. Kasio. Jadi ibu yang pakai cincin silakan, bapak pakai cincin silakan, selama tidak meyakini bahwa batu itu memberikan efek. Ini ada cincin, mantap. Di dalamnya ada jin. Apa bedanya dengan orang yang mengatakan di dalam boneka ada jin? Yang jelas di dalam boneka ada kapas. Percaya kepada jin. Jin saja sudah kalah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Nabi Sulaiman bertanya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Apa kata jin Ifrit? Wa qala ifritun minal jin. Jin Ifrit berkata, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu hai Sulaiman, sebelum kau berdiri kursi Balqis sudah pindah ke sini. Ternyata ada orang yang lebih cepat, namanya Asif bin Balkhiyah. Aku lebih cepat Sulaiman. Berapa lama kau bawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Sulaiman berkedip, kursinya sudah sampai. Beda dengan Abdul Somad. Begitu mata Abdul Somad berkedip, kursi hilang. Oh iya. Ternyata sudah dibawa oleh jin Ifrit. Kenapa Ustadz nggak mau duduk di kursi? Bapak anggota dewan capek-capek kampanye nyari kursi. Ustadz Somad ada kursi nggak mau dipakai. Kalau saya duduk membelakangi Bapak dewan, Pak Kiai, alim ulama, saya merasa nggak nyaman. Tapi kalau saya berdiri, saya seolah-olah anak pesantren yang sedang latihan muhadharah. Tapi Ustadz kan membelakangi mereka, punggung Ustadz kan ke depan mereka. Sebelum saya maju, saya sudah angkat tangan duluan, mohon izin ke mereka. Dari awal sampai akhir saya mohon izin, dan mereka semuanya mengangguk setuju. Majulah Abdul Somad. Andai mereka waktu tadi saya angkat tangan mengatakan gini, maka saya akan causiah begini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang nanya, kenapa Abdul Somad nggak duduk di kursi? Kenapa Abdul Somad ceramah berdiri? Sudah kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Betul, betul.
Jangan betul jawabnya, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustadz sebentar-bentar solawat, habis itu tolak al-badru, habis itu karena yang dipoto itu kan katanya mau datang. Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Jadi tadi saya sangka datang, jadi saya solawat, ternyata enggak juga. Habis itu kelihatannya mau datang, saya selawat lagi, enggak juga. Habis itu datang, enggak juga. Udah habis nih, kalau datang pun saya enggak selawat lagi. Ini saya khawatir nanti panitianya kena marah sama Pak Gubernur. Kenapa? Masa foto saya dibuatnya lebih besar dari foto Gubernur? Ini bukan salah saya Pak Kiai, ini salah yang membuat baliho. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak salah juga, karena yang di bawah itu gubernur, yang di atas itu wakil presiden nggak jadi. Bukan karena nggak ada yang milih, nggak mau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa anak kita mesti di pesantren? Kalau yang pertama tadi akidah, yang kedua adalah ibadahnya. Sekarang sudah banyak orang yang nggak sholat, betul Bu? Betul kata ibu. Siapa yang nggak sholat? Suami saya. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Kalau sudah saya sampaikan ceramah ini enggak juga sholat, nanti kita sholatkan. Jangan diaminkan Pak. Nanti kalau meninggal emang Bapak mau gantikan? Ya Allah, bukakanlah hati suami ibu-ibu ini biar sholat ya Allah. Betapa solihah-solihahnya ibu-ibu ini, betapa baiknya hati mereka datang. Muru auladakum bis shalah, suruhlah anak kamu salat wahum sab'a sinin, ketika berumur 6 tahun. Biasanya kalau saya ceramah tausiah itu mikrofonnya di depan atau di belakang, tapi di Masjid Al-Musyarrafah di lantai. Tontonlah TV Al-Mus TV MTS Al-Musyarrafah. Ini channel YouTube ya. Oh Masya Allah, tonton Al-Mus TV. Hebatnya pesantren, kreatif, ada channelnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, supaya anak-anak kita yang latihan tausiah, ceramah semakin semangat. Saya nggak maulah anak saya di pesantren, nanti anak saya jadi ustadz, kurus seperti Ustadz Somad. Anakmu sholat di masjid, coba lihat masjidnya bagus. Masjid Jami Nurul Burhan. Pagi, petang, siang, malam sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyat al-masjid. Sholatnya terjaga dan terpelihara. Di rumah setengah mati ibu mau nyuruh dia sholat, sholat nah, sholat, nggak mau. Kenapa nggak sholat? Bapak aja nggak sholat, kata dia. Ngapain saya sholat? Bapaknya sholat, nyuruh anaknya sholat nah, sholat. Kata anaknya nggak mau. Kenapa? Emak aja nggak sholat, bapak cuma berani sama aku. Coba berani, kalau nggak berani. Rupanya bapaknya anggota Persatuan Suami Takut Istri. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya nggak sholat. Gara-gara apa? Main game online, main PlayStation. Tapi di pesantren itu terjaga insya Allah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Musyarrafah, alhamdulillah. Yang sudah kusampaikan bahaya-bahaya tidak di pesantren, tak juga mau memasukkan anak. Siap-siaplah anakmu menjadi pecandu narkoba, mati sakau, ngebut, nabrak tiang listrik, korslet, knalpotnya disunat, meletup, meledak. Kalau langsung mati nggak apa-apa, setengah mati. Judul lagunya setengah napasku pergi.
Tapi kalau di pesantren, masya Allah, tabarakallah. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Orang kalau foto saya mesti bagus, karena pernah foto saya sedang teriak. Habis itu dia upload, dicaci maki sama setan-setan. Masa di medsos ada setan, Pak Ustaz? Buzzer itu kan setan. Iya. Haters itu kan setan. Doanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu doa kalau ketemu haters. Sampai mana tadi saya? Anak kita terjaga ibadahnya kalau tinggal di pesantren al-musyarrafah, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Bukan hanya dimuliakan di dunia, dimuliakan di hadapan Allah karena dia menjaga sholatnya. Amin. Nanti kalau anak saya tangan pesantren al-musyarrafah, apa bisa kerja jadi PNS, apa bisa kuliah? Jelas bisa kuliah. Kenapa? Karena dia punya ijazah dari Diknas Pendidikan Nasional. Ustaz tahu dari mana? Tuh ada tulisannya, SMK Plus Al-Musyarrafah. Makanya kalau ceramah tuh lihat sekitar, supaya kita ngerti. Memangnya anak saya nanti kalau pesantren Al-Musyarrafah diakui oleh Kementerian Agama, jangan-jangan ini pesantren radikal, jangan-jangan ini cabang ISIS. Di sini ijazahnya juga mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama, Kemenak. Loh, Ustaz tahu dari mana? Saya tanya tadi Ustaz Ahmadi. Ustaz Ahmadi, ini ada formalnya? Ada, kata dia. Ijazahnya berapa? 2. 1 dari Diknas, 1 dari Kementerian Agama. Mantap, mainkan. Tidak ada alasan anak-anak tidak di pesantren. Anak disekolahkan di luar, tiba-tiba pulang ke rumah jam 12 pulang, buka baju, main bola, jalan-jalan ke mall, cabut, buat dosa, maksiat. Bapaknya sibuk bisnis, ibunya wanita karir, rumah kosong, bawa pacar. Terlalu panjang cerita ini untuk dikisahkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ibadah anak-anak kita selain daripada benteng pondok pesantren. Kalau sudah di pesantren, insya Allah 24 jam. As-salatu khairum minan naum.